selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Izinkan saya share materi ya. Nanti mohon maaf kalau eh, saya bicara terlalu cepat, mohon dikasih apa tanda-tanda ya. Untuk saya sedang belajar untuk bicara pelan karena sudah banyak apa yang kasih tahu ke saya, kayaknya ngomongnya itu kayak ibu guru gitu. Ya ngomongnya kayak ibu guru karena memang saya dulu juga cukup lama bekerja sebagai konselor di sekolah. Apakah sudah tampak? Iya, sudah Kak, Mbak. Ya, sore ini kita akan mendiskusikan bagaimana pengalaman saya mengkonseling klien dengan anger issue ya. Ini mengapa penting kita diskusikan? Karena sebenarnya banyak sekali klien yang datang dengan keluhan kemarahan. Mungkin teman-teman yang sudah praktek konseling coba cek. Pasti banyak itu, ya. Ada mungkin keluhannya marah, tersinggung, jengkel, kesal, frustasi dan sebagainya. Dan ini penting untuk kita menolong orang dalam menghadapi kemarahannya. Karena apa? Karena sebenarnya emosi marah itu penting dan diperlukan gitu ya. Jadi nggak serta-merta, oh ini harus dihilangkan gitu ya. Karena sebenarnya emosi marah itu bersifat netral dan ini merupakan pemberian Tuhan yang sangat penting untuk dimiliki dan harus diekspresikan pada waktu dan cara yang tepat. Nah, mengapa kita perlu belajar mengelola kemarahan atau bagaimana mengapa kita perlu menolong orang lain dengan isu kemarahan? Walaupun emosi marah ini bersifat netral dan diperlukan, namun jika seseorang tidak bisa mengelola dengan baik, bisa menyebabkan kewalahan dan menimbulkan dampak negatif ya, baik untuk kesehatan fisik yang bersangkutan, kesehatan mental, dan juga untuk relasi dengan orang lain. Saya sendiri sebenarnya punya pengalaman kewalahan menghadapi kemarahan saya. Dulu orang-orang di sekitar saya itu mengenal saya sebagai pribadi yang lembut, ya, tidak pernah marah gitu. Tapi apakah benar gitu ya? Saya tidak punya emosi kemarahan. Sesungguhnya saya punya kemarahan yang sangat besar. Tapi saya simpan, saya tekan sejak kecil karena di keluarga saya dulu tidak diizinkan mengekspresikan kemarahan. Jadi saya berusaha untuk menekan dan menyembunyikan kemarahan. Saya itu sampai punya irrational belief. Marah itu boleh, membenci boleh, dendam boleh. Yang penting orang tua saya nggak tahu. Nah, efeknya adalah kesehatan fisik, terutama asam lambung saya terganggu, ya, ritme jantung saya terganggu. Begitu juga dengan relasi. Loh, kok bisa relasi bisa terganggu? Kan orang lain nggak ada tuh yang mungkin eh, menemukan saya marah meledak-ledak terus dia takut terus menjauh, bukan. Tetapi saya karena kalau kemarahan itu saya tekan, ya kalau masih kuat masih bisa nahan. Tapi ketika saya sudah tidak kuat, biasanya saya menutup komunikasi dan memutuskan relasi. Nah, ini kan juga tidak baik ya. Nah, tapi bersyukur saya setelah eh, belajar konseling dan mempelajari, dan waktu itu pernah ambil kursus untuk anger management, jadi saya tahu bahwa kemarahan itu harus dikelola, tidak ditekan gitu ya. Dan ada orang yang menanyakan gitu, sebenarnya bagus yang mana sih? Kemarahan yang diledakkan keluar atau yang ditekan gitu. Sebenarnya dua-duanya tidak tepat gitu ya. Dua-duanya harus belajar mengelola dengan kemarahan dengan lebih baik.
Nah, saya akan mengangkat kasus dari klien saya. Klien ini bernama N, jenis kelaminnya perempuan, sukunya Jawa, agama Kristen, umurnya 48. Pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga dengan 4 anak yang sudah dewasa. Si ibu ini adalah anak ke-6 dari 6 bersaudara. Dan hobinya memasak, menjahit, dan juga berkebun. Nah, klien N ini sebenarnya didaftarkan konseling oleh suaminya yang sudah merasa kewalahan karena setiap kali Ibu N ini marah, selalu melempar piring, gelas, panci, bahkan pernah melempar sang suami dengan mesin jahit. Nah, kan Ibu N ini hobi menjahit, tapi dipakai melempar suaminya tuh mesin jahitnya ya. Nah, selain itu, Ibu N ini kemana-mana selalu mengantongi batu dan juga cutter. Karena dia terobsesi untuk merusak wajah mantan selingkuhan suaminya. Jadi si suami yang menghubungi saya itu ternyata dia selingkuh beberapa tahun yang lalu, tapi sebenarnya sudah memutuskan dan sudah kembali kepada Ibu N, ya. Dan Ibu N ini kenapa ngantongin batu, karena sebenarnya ketika si suami Ibu N ini berselingkuh dengan wanita yang saya sebut di situ Will gitu, Will selingkuhan suami itu, dia pernah membelikan si wanita selingkuhannya dengan membelikan mobil Honda Jazz warna silver. Dan si wanita selingkuhannya itu sering posting kayaknya momen-momen bahagia dengan apa namanya Honda Jazz yang dibelikan suami Ibu N di IG maupun di Facebook. Jadi Ibu N ini panas terus. Jadi sampai dia terobsesi ingin mendatangi perempuan itu, pengen merusak wajah si perempuan itu dengan cutter. Dan selain itu dia juga terobsesi melempar Honda Jazz, apapun kalau ada Honda Jazz warna silver melintas, dia kepengen melempar dengan batu. Nah, pendekatan yang saya gunakan untuk menolong klien N ini adalah pertama-tama pada awal pertemuan saya menggunakan pendekatan client center counseling dari Carl Rogers ya. Jadi saya benar-benar hanya mendengarkan, mengikuti kemana klien itu mengalir. Jadi istilahnya saya nggak punya agenda tertentu, pokoknya mendengarkan dan memberi kesempatan kepada klien N untuk mengeluarkan sampah-sampah kemarahannya. Nah, karena saya melihat klien N ini memiliki kecemasan dan juga overthinking, maka saya juga mengajarkan mindfulness dan klien saya dorong untuk mempraktekkan meditasi atau mindful sitting, juga mindful walking karena si ibu ini suka berkebun kan, dan juga mindful eating karena si ibu N ini setiap kali cemas dan marah dia larinya ke makanan, dia makan yang berlebihan. Nah, untuk mengajak klien memilih cara mengekspresikan kemarahan dengan lebih baik, saya menggunakan prosedur WDEP yang merupakan bagian dari reality terapi ya. Dan untuk meringankan beban klien, saya mendorong klien untuk memproses pengampunan atau forgiveness. Nah, sebenarnya saya terbiasa membantu orang-orang dalam memproses kemarahan dalam sebuah kelompok pemulihan Restoring Your Heart itu. Biasanya kami melalui 3 pertemuan atau 3 minggu. Namun karena klien ini saya rasa
kasusnya cukup berat, jadi saya menawarkan di awal pertemuan saya katakan bagaimana mau nggak 4 sesi gitu ya. Jadi ibu itu sudah setuju, tetapi pada sebelum sesi ketiga berakhir dia minta untuk kalau bisa ditambah lagi gitu. Jadi akhirnya kami melewatinya melalui 5 sesi. Jadi sesi yang pertama itu saya menggunakan active listening, terutama untuk awal-awal saya mendengarkan dan mendengarkan untuk membangun kepercayaan atau rapport building ya. Kemudian dari percakapan itu saya mendapatkan atau mencatat bahwa klien itu merasa diperlakukan tidak adil, dibanding-bandingkan dengan wanita lain, dikhianati dan tidak dihargai oleh suaminya. Mungkin ini perasaan khas seorang wanita yang pernah ditinggal selingkuh ya, atau diselingkuhi oleh suaminya. Kemudian selain itu, N ini merasa bahwa 4 anaknya tidak peduli dan malah lebih dekat ke papanya gitu. Dia benar-benar tidak punya support system ya, karena ibu N sebenarnya bisa curhat. Satu-satunya tempat curhat dari ibu N ini adalah mamanya, tetapi papanya sering membatasi. Papanya si N ini membatasi pembicaraan gitu ya, karena papanya N itu kepengen N itu sudah berkeluarga, anak sudah dewasa, harusnya mandiri, nggak sedikit-sedikit ngadu ke mamanya ya. Nah, kemudian N ini juga merasa dilecehkan dan dihina oleh ex will suaminya yang sering memamerkan kebahagiaan di IG maupun Facebook ya. Kemudian Ibu N ini merasa tidak dipedulikan dan tidak dikasihi oleh semua orang. Kemudian Ibu N juga berpikir bahwa keberadaan papanya dan kehadiran ex will itu ya, atau wanita yang selingkuh dengan suaminya itu adalah sumber penderitaan bagi dirinya. Dan N ini memiliki keinginan ya, tadi keinginan untuk mengancam balas dendam gitu pada ex will. Menurut dia itulah satu-satunya cara untuk mengatasi penderitaannya, atau satu-satunya cara untuk menarik kembali suaminya. Nah, apapun yang dikemukakan oleh N, baik itu perasaannya, pikirannya gitu ya, walaupun tidak semuanya benar atau banyak ya pemikiran yang keliru, saya tetap menunjukkan penerimaan. Walaupun saya tidak sependapat dan tidak setuju dengan cara N yang ingin menyelesaikan masalah dengan menghancurkan wanita selingkuhan suaminya, tetapi saya menerima klien N ini sebagai manusia yang bermartabat. Saya menerima dia apa adanya. Saya tidak menghakimi, tidak mengkritik, ataupun memberikan koreksi atas pikirannya dan juga perasaannya yang keliru. Ya. Nah, pada sisi lain, saya mengajak klien ini untuk mengenali dan juga mengukur skala stres dirinya dengan skala 0 sampai 10. Supaya apa? Supaya saya tahu. Sebenarnya karena kalau ngomong saya marah gitu dengan wah marah banget, itu saya nggak tahu bedanya seperti apa. Jadi saya mengajak klien ini untuk yuk kita cek dulu gitu ya, skalanya berapa. Ini penting saya lakukan karena juga saya pengen tahu nanti pada akhir rangkaian konseling itu sudah turun apa enggak sih ya. Jadi kalau dari distressnya itu dia kasih nilai 9 katanya, karena dia
kalau sudah mulai marah itu dia pusing, dia juga ada GERD, tensi darahnya naik, bahkan dia ini sudah sampai pernah stroke ya. Jadi dia konseling dengan saya itu sudah pasca stroke yang pertama. Kemudian dia cemas, sulit tidur, dan kalau marah tadi meledak-ledak, bahkan sampai melempar barang ya. Nah, dysfunction saya tanya bagaimana dia menjalankan fungsi sebagai istri maupun sebagai mama gitu ya, bukan sebagai penjahit gitu. Dan dia mengatakan bahwa dysfunctionnya 4, ini cukup tinggi ya, karena dia merasa dia hanya berfungsi menjalankan fungsinya di skala 6. Karena dia merasa tidak bisa menjalankan fungsi sebagai istri. Kemudian penyimpangan, dia merasa penyimpangan dalam dirinya itu ada skala 6, karena setiap kali emosinya terganggu, dia makan berlebihan dan juga belanja berlebihan. Juga mengalami gangguan tidur. Kemudian danger ada di skala 8, karena setiap kali marah dia melempar barang, menyerang suami, bahkan mengancam wanita selingkuhan suaminya. Kemudian bahkan dia ingin melempar mobil apapun ya, mobil walaupun bukan milik si wanita selingkuhan, tapi kalau itu Honda Jazz warna silver, dia akan lempar dengan batu. Nah, kemudian Hope, dia waktu pertama kali ketemu ya di sesi 1 itu dia bilang pesimis, dia bisa mengatasi karena dia bilang, Bu, saya itu sudah seperti ini dari dulu, bahwa ini bawaan bayi katanya. Jadi dia bilang, nggak mungkin saya bisa mengubah, ini sudah watak saya. Nah, kemudian kalau support system, itu dia memang hanya 2 karena dia merasa bahwa suami dan keempat anaknya tidak menjadi support system, dan dia hanya bisa sharing dengan mamanya. Itu pun dibatasi oleh papa yang menghalang-halanginya. Nah, penetapan skala ini menjadi catatan atau setidaknya target konseling bahwa supaya nanti distress, dysfunction, dan deviant, dan juga dangernya itu makin lama makin turun, sementara hope dan support sistemnya diharapkan makin lama makin meningkat. Nah, di sesi 1 ini, saya juga memberikan, ini sudah di bagian akhir ya, bagian akhir saya memberikan sedikit psikoedukasi gitu ya, tentang pentingnya regulasi emosi ya, untuk supaya klien ini juga menyadari emosinya, menerima emosinya, dan mengakui bahwa ada emosi negatif yang ada dalam dirinya. Bahwa saya katakan bahwa emosi yang negatif itu, apapun itu, yang penting terima dulu gitu ya, diterima dulu, jangan disangkali dan jangan ditekan. Nah, setelah itu saya mendorong atau mengajarkan untuk klien ini mengakui, misalnya dengan mengatakan, ya, saya marah, atau ya, aku kesal. Nah, kemudian saya juga mengajarkan tentang stop skill. Kalau teman-teman yang sudah belajar PFA pasti tahu yang namanya stop skill. Tapi kalau yang belum, saya berharap suatu saat nanti teman-teman PKSS juga belajar PFA, karena ini ada PFA untuk diri sendiri, itu ada salah satunya adalah stop skill, dan saya juga mengajarkan mindfulness ya. Stop skill sendiri itu, kalau stop itu singkatan dari ya, S-nya itu stop gitu ya, berhenti. Jadi ketika marah gitu ya, ketika ada trigger, dia harus berhenti dulu, berhenti, kemudian T-nya itu take a break, mundur 1 langkah ya. O-nya adalah observe, mengamati apa sih sebenarnya yang terjadi ya, kok tertrigger sampai marah gitu ya. Kemudian
P-nya adalah proses mindfully atau memberikan respon secara dengan penuh kesadaran. Nah, saya juga menjelaskan tentang mindful, saya putarkan video tentang mindfulness itu apa gitu ya, terus prakteknya seperti apa gitu. Dan karena saya sendiri juga mempraktekkan, jadi saya lebih sharing pengalaman praktis gitu ya, bagaimana menjalankan mindful sitting, mindful walking, mindful eating. Nah, yang berikutnya adalah saya juga melatih eh, klien ini dengan doa 3 sampai 5 detik. Kenapa 3? Karena di awal-awal kliennya menolak. Ada orang tertentu dia mau mendoakan dengan doa 5 detik, tapi ada orang tertentu yang dia masih sangat benci gitu, dia hanya mau 3 detik. Saya bilang oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi doa 5 detik itu adalah yang pertama. Kenapa saya sebut 3 detik? 3 detik itu 3 kalimat pendek gitu. Kemudian kalau 5 detik ya 5 kalimat pendek gitu. Jadi yang pertama, kalimat pertama adalah mengakui emosi negatif. Yang kedua, minta ampun kepada Tuhan karena mungkin misalnya emosi yang marah sekali, bahkan mungkin benci sekali gitu ya. Kita minta ampun sama Tuhan, kemudian minta pertolongan Tuhan supaya menolong ya, mencabut emosi itu dari hatinya. Nah, kalau yang sudah sanggup sampai 5 detik atau 5 kalimat, biasanya kalimat keempat itu memintakan pengampunan untuk orang yang melukai dia. Kemudian memintakan berkat untuk orang tersebut. Contohnya si Ibu N itu saya minta mempraktekkan doanya, jadi dia mengatakan, Tuhan saya marah sekali kepada suami saya. Ampuni saya ya Tuhan, tolong cabut kemarahan itu dari hati saya. Ampuni suami saya yang sudah berselingkuh, berkati dia. Amin. Jadi seperti itu. Dan saya juga dorong untuk si ibu itu berdoa 5 detik untuk wanita yang pernah apa namanya berhubungan dengan suami Ibu N ini. Tapi di awal-awal dia bilang, Bu, saya mau 3 detik aja. Jadi saya bilang oke. Okay. Bahkan si Ibu N ini mengatakan bahwa dia selain mengakui emosi juga mengakui keinginan. Jadi dia katakan seperti ini. Tuhan, saya ingin sekali menyayat muka wanita selingkuhan suami saya. Ampuni saya, tolong cabut keinginan itu dari hati saya. Dan setelah dicoba, ya dicoba. Kalau yang untuk yang lain-lain ya, untuk anak-anaknya, untuk suaminya, untuk papanya itu 1 minggu dia sudah merasa ringan. Tapi untuk wanita selingkuhan itu dia 1 minggu itu dia baru mempraktekkan yang 3 detik dan akhirnya dia bilang belum lega juga dan saya bilang coba deh ditambah 5 detik dan setelah 2 minggu akhirnya dia merasa lebih lega. Nah kemudian di bagian akhir saya memberikan PR kepada Ibu N untuk menulis jurnal ya, menulis jurnal untuk apa? Untuk menyadari emosi yang muncul dan juga untuk mengakui dan menerima emosinya itu. Kemudian saya juga minta si klien N untuk mempraktekkan doa 5 detik. Setiap apa? Doa ini bukan ritual yang tiap pagi atau sehari 3 kali, 5 kali, enggak. Tapi saya bilang setiap kali muncul ingatan tentang wanita itu misalnya ya, terus dia marah gitu, dia kesel, saya bilang
langsung ucapkan. Atau ketika dia bahkan mungkin suaminya belum pulang, dia kesel lagi gitu kan, dia ingat, dia doa itu. Nah, kemudian PR yang lain adalah praktek mindful sitting, mindful walking, dan mindful eating. Nah, kemudian di sesi minggu berikutnya, di sesi kedua, saya mengajak klien untuk diskusi supaya klien memahami tentang kemarahan secara benar ya. Saya tanyakan apa sih pandangan klien tentang kemarahan. Dia mengatakan bahwa marah itu sebenarnya salah, negatif, tidak baik. Tetapi saya tidak bisa menghentikannya. Terus saya tanya, ya, tujuan kemarahan apa? Gitu. Ya, mengoreksi sesuatu yang salah. Nah, sebenarnya ini sudah betul gitu ya soal tujuan gitu, tetapi caranya yang kurang tepat. Nah, dalam diskusi itu saya menyampaikan pandangan saya tentang kemarahan ya, bahwa kemarahan itu atau emosi marah itu netral loh, manusiawi loh, itu tidak dosa, itu bukan sesuatu yang salah. Tapi kalau salah mengekspresikannya bisa menjadi dosa atau bisa menjadi salah. Nah, marah itu sebenarnya signal adanya kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi atau ada keinginan membela diri, keinginan untuk melindungi harga diri. Dan melalui diskusi ini, klien merasa tidak disalahkan. Jadi, oh berarti oke juga kalau aku marah, cuman melalui konseling ini, selain meredakan kemarahannya, juga belajar bagaimana memperbaiki cara mengekspresikan kemarahan. Nah, diskusi selanjutnya adalah tentang bagaimana membuat kemarahan menjadi sesuatu yang baik. Jadi saya bilang, yuk Bu, sama-sama yuk. Tadi kan kita sudah bilang ya, kemarahan itu sebenarnya baik loh gitu. Asal ada syaratnya gitu ya. Dan waktu itu kami menemukan ya, bahwa kemarahan itu menjadi sesuatu yang baik kalau ada tujuan yang baik. Kalau tidak ditekan ya, kalau ditekan seperti yang di awal tadi saya ceritakan bahwa dulu itu sebelum saya belajar tentang bagaimana memproses kemarahan, saya tuh cenderung menekan ya. Jadi saya bilang itu juga tidak baik. Tidak disimpan terlalu lama gitu ya, harus segera diproses. Karena kan ada juga yang mengatakan bahwa kalau marah itu jangan sampai matahari terbenam gitu ya. Maksudnya adalah harus segera diproses. Dan kemarahan itu menjadi baik kalau diekspresikan dengan cara positif. Artinya tidak melukai diri sendiri dan juga tidak melukai orang lain. Dan yang terakhir adalah harus ada penguasaan diri. Kami sepakat, oh iya ya, kalau kemarahan itu dikelola sedemikian rupa, memenuhi syarat-syarat ini, itu baik loh gitu. Jadi saya bilang kepada klien ya, klien N ini, silahkan marah asal bertujuan baik, kemarahannya tidak disangkali, tidak ditekan ya, tidak juga dipendam terlalu lama gitu ya. Tidak diekspresikan secara apa ya, membabi buta, secara eksplosif karena itu akan melukai orang lain. Tidak juga diekspresikan dengan cara misalnya menyakiti diri sendiri, pukul tembok atau bahkan mungkin menyayat apa namanya kulit sendiri gitu ya. Kan saya bilang nggak apa-apa Bu, silahkan marah asal dengan cara yang elegan dan cantik. Nah, kemudian masih di sesi 2 ini saya eh, kembali mendiskusikan sebenarnya siapa sih yang terlibat dalam kemarahan Ibu N ini. Ya.
ternyata Ibu N ini mengatakan bahwa iya saya marah karena yang men-trigger adalah suaminya. Karena suaminya tidak setia. 7 tahun selingkuh, 7 tahun yang lalu tuh selingkuh gitu ya. Dan memberikan toko dan memberikan mobil Honda Jazz warna silver untuk wanita selingkuhannya gitu. Tapi ternyata ini berlangsung 4 tahun, jadi 3 tahun sudah suaminya sudah bertobat gitu. Tapi ibu ini masih terus menyimpan kemarahannya dan dendam dengan wanita yang pernah berselingkuh dengan suaminya ya. Jadi pihak yang terlibat adalah wanita selingkuhan mantan ya, mantan wanita selingkuhan suaminya yang dianggap memanfaatkan suami N dan sampai sekarang itu suka pamer tokonya, pamer mobilnya di medsos gitu. Kemudian si Ibu N ini juga marah kepada keempat anaknya karena dianggap tidak menghargai perasaan N, ya, bersikap bahkan katanya bersikap baik dan menutupi kesalahan ayahnya. Gitu. Dan kemudian dia ini yang paling mengerikan ternyata, ya, si Ibu N ini marah sekali kepada papanya dan ini kemarahan yang sudah ditumbuk dari kecil, ya. Waktu saya tanya apa saja sih yang membuat N ini marah kepada papanya. Katanya sejak kecil Papa N ini melakukan kekerasan fisik, kekerasan verbal terhadap N, kemudian memanipulasi mama, juga berkomentar negatif terhadap N, dan juga sering menghalangi komunikasi N dengan mama. Dan dia menceritakan dengan detail bahwa dulu si papanya ini pernah mengikat N ini di pohon jambu, kemudian memukuli dengan sandal, memukuli dengan apa namanya sapu lidi dan sebagainya. Nah, kemudian saya berusaha menggali penyebab kemarahan ya. Nah, penyebab kemarahan N ini adalah luka hati. N ini terluka hatinya karena merasa dikhianati oleh suaminya, merasa diabaikan, dan bahkan mendapatkan komentar negatif tentang dirinya. Selain itu, N juga merasa loneliness ya, merasa sendirian, merasa diperlakukan tidak adil, dibanding-bandingkan, dan juga dia merasa terintimidasi dengan postingan X-Will ini. Kemudian penyebab yang kedua adalah ada cita-cita atau keinginan N yang terhalang. Itu sebenarnya N ini ingin sekali memiliki keluarga yang harmonis, kompak, saling rukun, dan saling peduli. Kemudian juga ada stres atau depresi. Karena si N ini marah terhadap dirinya sendiri, menyalahkan diri, menyangkali kemarahan. Dia merasa bahwa itu tuh nggak apa-apa gitu. Kalau dia teriak-teriak itu apa namanya karakter atau sifat bawaan dari kecil gitu. Nggak marah gitu. Kemudian dia juga kehilangan kendali. Wah, kan kalau udah marah itu anak-anaknya, suaminya sampai takut gitu ya. Dan kalau sudah seperti banyak barang yang pecah gitu, panci pada apa namanya penyok-penyok, mesin jahitnya tidak bisa digunakan lagi, baru dia menyesal dan merasa diri buruk. Nah, atas apa yang diungkapkan oleh klien N ini, saya memberikan respon dengan menunjukkan empati dan juga penerimaan yang tulus dan tidak bersyarat. Saya mengatakan bahwa saya bisa mengerti sih kalau sampai seperti itu. Nah, kemudian di akhir di menjelang akhir sesi kedua itu saya mencoba menggunakan prosedur WDEP ini ya. Jadi saya mengajak
N mengidentifikasi keinginan dirinya, yaitu tadi ingin membangun keluarga harmonis dan kompak, saling rukun, saling akrab, ya. Dan atas keinginan ini saya memberikan pujian. Kemudian dunia apa yang sudah dilakukan selama ini? Ternyata dengan cara dia memiliki keinginan, ketika tidak tercapai dia marah, dia pikir dengan cara marah yang meledak-ledak itu bisa mengembalikan, membuat anak menjadi dekat dan menjadi suami juga nggak berani selingkuh lagi gitu ya. Tetapi ternyata cara yang meledak-ledak ini ketika dievaluasi tidak efektif, ya, tidak efektif untuk mencapai tujuan atau mewujudkan keinginan N ini. Nah, kemudian kalau sudah tahu ini tidak efektif, bagaimana rencana ke depannya? Jadi, kami sama-sama memikirkan cara mengekspresikan kemarahan yang lebih efektif gitu ya. Yaitu saya menawarkan, sebenarnya si Ibu N ini sudah mencoba selama 1 minggu menulis jurnal ya. Kemudian saya juga menawarkan untuk saya sharing pengalaman saya dulu, bagaimana saya mengekspresikan kemarahan dengan menulis surat ya. Jadi ibu ini saya ajarkan bagaimana meluapkan kemarahannya itu dengan menulis surat. Bahkan saya bilang nggak apa, semua apa yang biasanya dikeluarkan atau yang ingin dikeluarkan, keluarkan saja melalui tulisan. Dan tulisannya ini adalah harus tulisan tangan supaya tidak terlalu cepat ya. Menulis tangan itu memang perlu cukup sambil memproses emosi ya. Jadi kalaupun ada kata caci maki, kata-kata kotor, saya bilang nggak apa-apa. Karena ini surat hanya klien dan konselor yang tahu. Surat ini tidak akan diberikan kepada siapapun ya. Dan pada akhir sesi kedua, saya memberikan PR untuk off medsos dulu untuk sementara ya. Setidaknya kalau dia bilang saya masih suka posting-posting apa gitu tanaman, oke, tapi minimal di blok dulu lah IG-nya sama Facebook-nya si Xwill itu di blok aja gitu ya, supaya nggak men-trigger. Kemudian juga menulis surat kemarahan. Nah, di sesi ketiga saya memberi kesempatan kepada klien N untuk membacakan surat kemarahan ya. Yang dibuat adalah surat kemarahan untuk Xwill itu, aduh, apa namanya? Oh ya, ini ada. Jadi untuk Xwill itu benar-benar mengerikan sekali. Ya, dia kepengen membunuh, kepengen merusak wajah atau apa. Tapi saya berusaha ketika mendengarkan dia membaca itu, saya nggak menunjukkan wajah yang kaget atau saya tetap menunjukkan empati dan menerima klien itu apa adanya. Kemudian surat kemarahan untuk suami, untuk anak-anaknya, dan satu lagi sebenarnya surat untuk papanya. Yang untuk papanya itu juga ngeri sekali. Sampai dia bilang di suratnya, dia menuliskan bahwa kalau membunuh itu tidak dosa, aku ingin sekali memenggal kepalamu dan aku akan membawa kepalamu keliling kota. Ya, aku akan mengatakan inilah papa yang bengis gitu. Dan dia bilang sebelum membunuh papa, sebelum memenggal kepala papanya ini, dia ingin mengikat papanya di pohon jambu seperti dulu dia diikat, dan dia kepingin namparin wajah papanya dengan sandal jepit dan juga sapu lidi. Saya sebenarnya rada ngeri, rada merinding waktu mendengarkan dia membaca surat ya. Nah, setelah dia membacakan surat ya, saya tadi menunjukkan empati, saya tidak
merasa saya tidak menunjukkan wajah yang takut, yang apa gitu ya. Wah, gila nih sadis gitu. Saya nggak tunjukkan itu. Saya mengatakan bahwa saya ngerti sih kalau rasa sakit seperti itu, makanya suratnya sampai seperti ini. Ya. Kemudian saya menggali perasaan saat itu. Setelah menulis surat, membaca surat, bagaimana rasanya gitu ya. Supaya apa? Supaya saya tahu yang kemarahan ini sudah mulai reda dan kemarahan yang mungkin ada bagian tertentu yang masih harus digali dan diekspresikan. Nah, kemudian saya memberikan dorongan kepada N untuk melanjutkan proses, yaitu memaafkan orang yang mm, melukai dia. Nah, sebelum ketika saya apa namanya menawarkan N untuk memproses pengampunan, R ini sebenarnya menolak, tapi dia sudah apa ya sudah merasa dekat dengan saya, dia sampai bilang gila gitu, gila Buning, masa sih enak banget orang itu melukai saya dan tidak pernah meminta maaf. Kenapa saya jadi yang memproses pengampunan? Enak banget, mereka enak banget, nggak tahu diri, nggak minta maaf gitu. Tapi saya berusaha meyakinkan bahwa forgiveness atau pengampunan itu penting untuk kesehatan mental diri sendiri, ya, bukan untuk kepentingan orang yang dimaafkan, ya. Saya memberikan ilustrasi dengan pertanyaan Bu, gitu Bu N, kalau ada orang melempar batu ke Ibu gitu, apakah Ibu batu itu akan Ibu lempar balik gitu ya secara asal atau Ibu mau telan gitu ya, telan dan disimpan aja uh, ditahan di tenggorokan gitu, atau Ibu mau keluarkan pelan-pelan gitu, dikeluarkan dengan baik, ditaruh gitu. Terus dia bilang ya jelas lah harus dikeluarkan. Oke, kalau begitu mari kita prosesnya ini yang harus dilewati. Nah, karena klien merasa kecewa dan marah kepada suaminya, jadi saya minta apa namanya klien ini coba apa sih yang membuat dia sampai marah segitunya. Dia bilang bahwa dia kecewa karena dan marah. Masa sih? Masa Buning seorang suami berkhianat itu nggak pantas banget disebut suami. Oh, masa sih anak-anak eh, yang sudah dari kecil saya rawat, saya susuin gitu ya. Kalau nangis dulu saya selalu respon dengan baik. Kenapa sih kok sekarang malah nutup-nutupi kesalahan papanya gitu. Coba bayangin aja. Masa sih seorang papa menghajar anak perempuannya seperti itu? Itu kan bengis, itu dia bilang itu dajjal, itu iblis gitu. Terus saya bilang, coba yuk kita pandang orang lain ini jangan dari statusnya. Karena kalau si ibu ini terus memandang si suami itu dari statusnya sebagai suami atau memandang keempat anaknya, kok anak seperti itu? Kalau dipandang dari statusnya pasti sulit memaafkan ya. Begitu juga kalau dia memandang si ayahnya yang berperilaku buruk itu dari status ayah, itu pasti sulit memaafkan. Saya bilang, yuk pandanglah mereka sebagai orang berdosa yang memerlukan pertolongan. Kemudian karena si ibu ini kan punya ekspektasi yang tinggi, harusnya suami itu gini 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 gitu. Suami itu harus mengasihi, mencintai gitu kan. Harus berbuat baik, harus jujur gitu, harus setia gitu. Kemudian juga anak itu harusnya gini, hormat sama mamanya. Pokoknya ini ya. Seorang papa itu harusnya
menyayangi anaknya, melindungi anaknya. Kalau ada yang berbuat kasar terhadap anaknya, harusnya ayah datang membela, bukan dia melakukan kekerasan gitu. Nah, saya bilang, yuk turunkan ekspektasi. Coba nggak usah punya ekspektasi, ya. Kalau karena apa? Saya bilang kita nggak bisa ngatur, nggak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa dikontrol adalah ekspektasi kita gitu. Nah, setelah itu saya juga si ibu N ini selalu ngitung jasanya, ya jasanya. Saya sebagai istri ya, sudah bangun pagi, memasak, menyiapkan baju suami gitu. Nah, setiap kali ingat menghitung jasanya sendiri, saya dorong untuk yuk hitung jasa orang lain, ya. Nah, begitu juga ketika dia suka hitung-hitung kesalahan orang lain, ya jadi suami saya pertama dulu waktu menikah dia itu kasih mas kawinnya segini, gitu kan, sangat memalukan. Gitu. Terus dia pernah lakukan ini, pokoknya dia hitung kesalahan suaminya. Saya bi saya bilang, yuk hitung kesalahan diri sendiri. Dan akhirnya di akhir sesi ketiga ini dia memberikan PR ya untuk saya uh, tanyakan jasa ibu berapa nih gitu kan dia hitung jasa ya. Jadi waktu itu hitung jasanya, oh dia ada 8 gitu. Jadi saya bilang kalau gitu kalikan 5 untuk apa namanya, kalikan 5 untuk mengingat jasa orang lain ya. Jadi kalau dia ingat satu kesalahan orang lain, dia juga harus mengingat 5 kesalahan dirinya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini setelah dia mengerjakan PR gitu ya, dan dia juga apa namanya men-sharingkan, dia akhirnya memiliki cara pandang yang baru gitu ya. Cara pandang yang baru tuh dia melihat suaminya tuh ternyata sejelek apapun suaminya, ternyata suaminya cukup bertanggung jawab gitu ya. Dia ayah yang baik untuk anak-anaknya. Dan dia baru menyadari bahwa suaminya itu juga punya trauma masa kecil dan sebenarnya memerlukan bantuan. Kan suaminya itu haus pujian, perhatian, dan ingin dilayani. Dia menyadari bahwa iya Bu, saya juga salah sih karena suami saya haus pujian tapi saya nggak pernah memuji. Kemudian N ini memandang anak-anaknya itu dengan lebih objektif ya. Dia melihat anaknya anaknya itu tidak dekat dengan dirinya tapi juga malah sangat dekat dengan ayahnya itu karena takut terhadap ibunya ya. Dan anak-anaknya itu merindukan keluarga yang harmonis dan mendambakan sosok mama yang lembut. Ya, saya senang sekali klien N ini menemukan. Kemudian klien N juga memandang papanya ini ternyata sebagai ayah yang bertanggung jawab ya, walaupun ada kesulitan ekonomi, tetapi tetap menomorsatukan pendidikan, termasuk pendidikan untuk N. Kemudian dia juga tahu eh, bahwa ayahnya juga memiliki trauma dan luka batin, dan ternyata papanya banyak sekali mengalami kegagalan dan butuh dukungan mama. Jadi dia mengerti kenapa papanya ini apa namanya menyita banyak waktu mamanya M. Nah, di pertengahan sesi keempat, saya mengajarkan klien untuk menyampaikan kemarahan secara asertif, ya. Jadi saya mengajarkan komunikasi asertif. Jadi saya mengingatkan, ya, mengingatkan ketika ada trigger yang datang itu lakukan dengan eh, stop skill dulu, gitu ya. Kemudian juga mengingatkan untuk terus mempraktekkan mindfulness.
Nah, kemudian saya melatih komunikasi asertif dengan menggunakan I statement. Jadi I feel ini saya salah ketik. I feel, I want gitu ya. Jadi saya misalnya ya eh, menyampaikan ke suaminya, dia misalnya kecewa karena suaminya tidak ingat ulang tahunnya N. Saya ajarkan, saya beri contoh misalnya, Pak, aku kecewa loh karena Papa melupakan ulang tahunku. Boleh nggak lain kali kalau di hari ulang tahunku, Papa lebih banyak waktu di rumah. Misalnya seperti itu ya. Jadi I feel, I want gitu. Nah, kemudian di akhir sesi keempat, saya menyarankan untuk memberikan PR untuk memulai rekonsiliasi dengan suami dengan menggunakan tadi I statement ya, komunikasi asertif dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dengan papanya. Kalau yang tadi memproses pengampunan itu termasuk bil itu saya bilang ampuni gitu ya. Karena supaya apa? Supaya dia terlepas dari beban-beban. Tetapi untuk rekonsiliasi hanya dengan suami, anak dan juga papanya. Nah, kemudian di sesi kelima, sesi terakhir, eh, pada awal sesi 5, saya mendengarkan cerita klien tentang usaha-usaha rekonsiliasi yang dilakukan dan juga saya memberikan pujian dan kata-kata penyemangat untuk terus dilakukan. Nah, kemudian saya evaluasi bersama klien, stresnya itu masih 4 ya. Yang awalnya kan 9 ya, ya lumayan lah ya turun 5 gitu. Dia mengatakan masih 4 karena kadang-kadang dia masih suka cemas ketika suami tidak memberi kabar atau tidak membalas WA. Kemudian dysfunctionnya dia 0, dia sudah bisa menjalankan peran istri dan ibu. Kemudian penyimpangannya juga sudah 0, dia mengatakan 0 karena setiap kali ada emosi negatif dia langsung menulis jurnal atau me, mengucapkan doa 5 detik. Kemudian dangernya juga sudah 0 dan karena apa? Karena dia tidak lagi lempar-lempar barang, tidak lagi punya keinginan untuk melempar batu mobil Honda Jazz yang lewat gitu ya. Dan dia bilang bahwa selalu memikirkan resiko sebelum bertindak. Jadi dia sampai bilang pokoknya saya kepengen tidak melukai, tidak saya tidak akan melakukan sesuatu yang akan mempermalukan saya sendiri dan juga tidak mau melanggar hukum, dia bilang. Nah, kemudian hope-nya sudah meningkat menjadi 6. Dia bilang optimis bisa mengelola kemarahan. Kemudian support sistemnya tadinya berapa ya? Tadi 4 atau berapa? Jadi menjadi 6 ya. Karena dia udah bisa sharing dengan suami, dengan anak-anak, dengan mamanya, dan dia juga dia bisa sharing dengan 2 sahabatnya. Kemudian saya melakukan terminasi ya tadi dengan memberikan pujian, apresiasi. Eh, saya juga saya biasanya kalau terminasi itu saya bilang selama eh, pertemuan, ya, selama 5 sesi itu dia belajar apa saja, keterampilannya apa saja, keterampilan tadi ya mengelola emosi, gitu, nulis jurnal, mindfulness dan sebagainya gitu. Terus saya katakan, saya biasanya kasih nanti kalau ada masalah seperti ini, apa yang mau kamu lakukan gitu. Jadi kayak kayak mungkin karena saya eh, dulu lama jadi apa namanya guru gitu ya, sebelum melepas klien itu kayak seorang guru pengen mau melepas muridnya gitu ya. Nanti kira-kira keterampilan ini sudah bisa dia pakai untuk mengatasi apa gitu. Nah, kemudian saya juga memberikan nomor kontak bantuan. Saya sarankan, saya bilang bahwa ini setelah selesai konseling ini bukan akhir segalanya loh. Ini
justru awal ya, awal yang baru dia berjalan sendiri tanpa konselor, saya bilang. Jadi nanti saya bilang biasanya nanti ada tuh, ada kayak turun gitu kan. Saya bilang supaya nggak turun dan terus berproses, terus bertumbuh, saya sarankan untuk saya beri nomor kontak untuk dia join ke kelompok pemulihan dan akhirnya dia memberi kabar kalau dia tergabung dalam kelompok pemulihan. Nah, itu sharing dari kasus yang saya tangani. Kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau didiskusikan, boleh tulis di chat atau boleh juga langsung raise hand untuk open mic. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ni untuk paparannya. Kita kasih respon dulu ya, reaction dulu ya buat Mbak Ni. Nah,